Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Lampung hari ini. Di usianya yang baru 6 tahun, Institut Teknologi Sumatera sudah banyak berkiprah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang iptek dan sains yang sebelumnya hanya dihasilkan oleh Institut Teknologi di Pulau Jawa. Institut Teknologi Sumatera, ITERA, tanggal 6 Oktober 2020 memperingati Dies Natalis ke-6 dengan menggaungkan semangat kepeloporan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Sumatera dan nasional. Dalam sambutannya pada kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini, Rektor ITERA Oviar Z. Tamin mengatakan pendirian ITERA tidak lepas dari kebutuhan tenaga engineer berkualitas yang selama ini hanya dihasilkan oleh Institut Teknologi yang ada di Pulau Jawa. Saat ini ITERA telah memiliki 12.579 mahasiswa aktif dan direncanakan akan meningkat menjadi 18.205 mahasiswa pada tahun 2022 dan menjadi 64.035 mahasiswa pada tahun 2039. ITERA yang dibina langsung oleh ITB berusaha untuk menghasilkan SDM mumpuni bidang sains dan teknologi guna memenuhi kebutuhan di Pulau Sumatera. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini ITERA telah memiliki 14 pusat riset dan inovasi bidang iptek, mulai dari pusat riset dan inovasi perkeretaapian, pusat riset dan inovasi mitigasi bencana dan deteksi dini kebakaran hutan, pusat riset dan inovasi big data, hingga pusat riset dan inovasi kecerdasan buatan. Meski masih berusia sangat muda, ITERA memiliki semangat dan komitmen yang kuat pada pengembangan kepeloporan dalam bidang sains dan teknologi. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga pendidik, serta pendirian beberapa program studi baru yang pertama di Sumatera dan Indonesia sebagai bentuk respon akan kebutuhan SDM ahli di bidang tersebut. Prodi baru tersebut yakni Teknik Instrumentasi dan Kontrol, Teknik Penyediaan dan Tata Kelola Air, Teknik Industri Kepariwisataan, Teknik Produksi dan Industri Migas, Teknologi Kosmetik, serta Ilmu dan Teknologi Keolahragaan. Yang kita bisa lihat itu adalah sebenarnya intinya program studi yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang bisa bekerja di Sumatera. Nah, dalam beberapa hal melihat realisasi yang belakangan ini, itu beberapa hal yang kita bisa lihat. Contoh, kita akan mengembangkan, pemerintah akan mengembangkan yang namanya trans railway dan trans yang namanya highway. Oleh sebab itu kita langsung membuat prodi teknik kereta api agar nantinya lulusan itu bisa langsung diserap oleh yang namanya pasar yang ada di kita. Nah, kemudian sains data. Karena kita bergerak dengan big data, dengan data itu ada di mana-mana, kita mencoba masuk di situ. Di ITB ada di S2, tapi kita coba sekarang di S1. Nah, kemudian yang paling terakhirnya adalah teknologi kosmetik. Karena di depan di Korea dan di Taiwan dan lain-lain itu kosmetik itu menjadi suatu industri yang sangat besar dan mempunyai lapangan pekerjaan yang sangat besar. Jadi kami mencoba melihat untuk bisa meningkatkan daripada kualitas daripada produsen kosmetik kita. Karena selama ini yang kami baca itu pasar itu masih dipegang oleh kosmetik luar negeri. Jadi kita mencoba menyiapkan tenaga kerja untuk itu. Sidang Dies Natalis juga diisi orasi ilmiah oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Lanyata Mataliti. Dalam orasi yang bertemakan iptek sebagai pendorong pembangunan ekonomi Indonesia, Lanyala berharap ITERA yang memiliki program studi teknologi pertanian dan pangan, maritim dan rekayasa kehutanan, bahkan hingga biosistem mampu menjawab panggilan bumi pertiwi. Pemerintah akan mendukung dengan mengalokasikan dana abadi penelitian sebesar 5 triliun rupiah di APBN 2020, serta penguatan riset dan pengembangan inovasi melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebesar 66 triliun rupiah. Dies Natalis ke-6 ITERA juga memberikan penghargaan kepada tokoh baik lokal maupun nasional yang dinilai berkontribusi besar dalam percepatan pembangunan ITERA dan dalam bidang pencegahan penanganan COVID-19 di ITERA. Penghargaan tersebut terdiri dari ITERA Adikarsa Utama, Adikarsa Madya, dan Adikarsa Pratama. ITERA juga memberikan penghargaan Adinayaka dan Cendikia Utama. Dalam sidang terbuka Dies Natalis ke-6 ITERA yang dilaksanakan secara daring ini, Rektor ITERA Oviar Z. Tamin juga meresmikan laboratorium pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MWP yang menjadi laboratorium PLTS terbesar di Indonesia. PLTS 1 ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar di kampus ITERA.
Ya, kita sekarang dalam proses November, itu kan soft launching tadi ya, sudah beroperasi, itu sekitar 20%. Nah, kita akan selesaikan itu tanggal 31 November, itu sudah 100% itu dipakai. Nah, ini sekaligus kita membuat itu untuk kita bisa membantu pemerintah, tapi juga kita membuat laboratorium karena itu bisa langsung dipakai oleh laboratorium dan kita bisa dimanfaatkan. Jadi kita bergerak itu sekali menyelam minum air dan lain-lainnya. Jadi kita membangun dan itu dengan bantuan investor dan kami tidak mengeluarkan uang sedikit pun, satu peser pun tidak mengeluarkan uang dan itu dengan kerjasama ini. Nah kemudian dari situ kita mempunyai laboratorium dan laboratorium itu akan dimanfaatkan oleh pusat riset inovasi kita untuk bisa meningkatkan kualitas daripada ITERA nantinya. Kira-kira seperti itu. Pada Dies Natalis ke-6 ITERA yang bertemakan ITERA Berkiprah ini juga dilakukan peresmian operasional 10 unit Smart Bus Rapid Transit ITERA bantuan Kementerian Perhubungan yang menjadi pilot project bus kampus nasional. Smart BRT ITERA ini diharapkan menjadi moda transportasi publik yang sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika ITERA dan masyarakat luas. Dalam pengembangannya, Smart BRT ITERA akan memanfaatkan teknologi GPS sistem dan pembayaran secara digital. Listri Syawati dan Tejo Kuncoro, TVRI Lampung melaporkan.